Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Akbar. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Fa inna lilladzina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Artinya, aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan berilah selalu nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rejeki dari mereka, dan tidak pula aku menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah, Dialah pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, maha perkasa. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang berbuat aniaya, ada balasan seperti balasan sahabat-sahabat mereka. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegarkan azab itu. Maka celakalah bagi orang-orang yang ingkar pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Ramadanu ya khairas syuhur اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ramadan Karim, alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita sudah berada di malam atau di hari ke-23 di bulan Ramadan ini. Pada kesempatan ini saya Bilal Ahmad Bunyan mendapatkan amanah untuk menyampaikan sebuah tema dengan judul mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tips bagi pemula. Sebelumnya saya mohon maaf berkenaan dengan hal ini karena bukan berarti adanya tema ini menunjukkan bahwa saya lebih expert atau lebih ahli dalam bidang ini. Tapi tiada lain tujuannya adalah supaya kita saling menyemangati antara satu dengan yang lain. Ketika kita mencoba merenungkan kalimat mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan muncul banyak pertanyaan di dalam benak kita, ya, yang kita hubungkan dengan Ramadan ini. Kalau kita merujuk kepada hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita bersabda bahwa lisoimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ya. Farhatun hina yuftir, kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun hina yalqa rabbah. Dan kebahagiaan yang kedua atau kebahagiaan yang lain adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Maka tema kita mendekatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya coba menghubungkan, ini ada sangat kaitannya erat dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa di bulan Ramadan ini kita mencoba untuk meraih salah satu kebahagiaan itu. Ya.
yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui usaha mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul pertanyaan. Ada sebuah kalimat yang sangat indah, ini biasanya para sufi kadang mereka berteriaknya seperti itu, Aina Allah. Ketika kita ingin datang kepada Allah Ta'ala, pertanyaannya, di mana Allah Ta'ala? Tentu ketika kita ingin mencari Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemukan ini di dalam firman-Nya. Petunjuk untuk menemukan hal ini, kita akan menemukan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ada juga terjemahan lain mengatakan oleh pikirannya. Kemudian firman itu memberitahukan kepada kita bahwa kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Melalui ayat ini kita mendapatkan sebuah gambaran ke arah mana ketika kita ingin mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuan mana kita harus melangkah ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat daripada urat leher kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita, yang dibisikkan oleh pikiran kita. Maka dari sini akan mulai langkah kita berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan bahwa ketika kita ingin memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin ada getaran-getaran resonansi, frekuensi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bimbingan. Bahkan kita sering mendengar misalkan di dalam khutbah Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan firman-Nya. Khatib sering mengingatkan, uzkurullaha yadkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan mengingatmu. Untuk itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Inilah cara kita sebagai seorang muslim untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan demikian. Bahwa inilah jalan yang bisa kita lakukan. Dan Hadrat Khalifatul Masih Asani radhiyallahu an, bahwa beliau memberitahukan di dalam sebuah bukunya Zikir Ilahi, zikir yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah sholat. Dengan zikir itu kita memiliki atau ada pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan di dalam firman-Nya berkenaan dengan sholat ini memang untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku untuk mengingatku. Jadi ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita supaya bisa mendatangi Dia. Bagaimana cara kita bisa terhubung dengannya. Yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir yang utama adalah sholat. Dan Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita bahwa memang betul sholat adalah kondisi atau saat yang paling depan, saat yang paling tepat dan paling dekat, di mana kita sebagai seorang hamba bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Inilah sarana media yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang ingin mendatangi Dia, mendekatkan diri kepadanya. Ya. Inilah cara yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Hadrat Imam Mahdi wal Masihil Ma'ud alaihissalam, di mana beliau bersabda, ya, apabila kalian dengan hati yang bersih, apabila kalian dengan hati yang bersih datang kepadanya, ya, maka di setiap jalan dia akan menolong kalian semua. Ini adalah sebuah nasihat yang indah dan memberikan semangat serta motivasi kepada kita, bahwa kita dalam usaha ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan sendiri melangkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ditemani, bahkan ditolong dan dimudahkan untuk kita bisa meraih kedudukan ini, yakni memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi Muhammad SAW, bimbingan dari Hadrat Imam Mahdi alaihissalam dan juga para khalifah beliau. Apabila seseorang ingin mendekatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang bisa kita tempuh adalah mari kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara itulah kita akan saling beresonansi antara kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Semakin sering kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sering juga Allah taala akan mengingat kita. Inilah petunjuk-petunjuk yang bisa kita amalkan untuk kita bisa meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Saya akhiri wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور.